Shin Tae-yong tinggalkan timnas Indonesia, mulai jalani tugas baru di klub Korea Selatan. Seiring kosongnya jadwal, Shin Tae-yong pun meninggalkan timnas Indonesia untuk kembali ke negaranya, Korea Selatan. Shin Tae-yong baru saja memimpin perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pada ajang itu Indonesia terhenti di babak 16 besar. Meski demikian, Shin Tae-yong sudah memenuhi target. Sebab dari awal PSSI meminta agar ia meloloskan skuad Garuda ke babak 16 besar. Dia pun mulai menjalani tugas baru untuk klub Liga Korea Selatan dengan jabatan sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam Football Club. Adapun kerja pertama Shin bersama klub yaitu mempromosikan kartu keanggotaan Seongnam. Kehadiran Shin Tae-yong diharapkan bisa membantu meningkatkan prestasi klub K-League 2 Korea Selatan tersebut. Apalagi dia memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pelatih dan merupakan mantan pemain dan serta Seongnam. Nama Shin Tae-yong di klub tersebut memang harum. Hampir sepanjang kariernya, Shin Tae-yong bermain di Seongnam. Selain itu, Shin juga pernah menjadi pelatih Seongnam. Di sisi lain, Shin Tae-yong menerima pekerjaan itu pada 27 Oktober lalu. Sempat menjadi sorotan pecinta sepak bola karena tugas beratnya di timnas Indonesia. Adapun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong sudah bicara dengannya sebelum menerima jabatan di Seongnam Football Club. Menurutnya tidak masalah karena pekerjaan tersebut juga tak menyita banyak waktu. Kiper keturunan milik klub Bundesliga, Football Club Augsburg, tertarik membela timnas Indonesia. Gerbong pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia kian bertambah belakangan ini. Terbaru, ketertarikan datang dari Daniel Klein. Dikutip dari akun Instagram @ahmadreza_85 via akun @nusantara_ballers, kiper berusia 22 tahun tersebut mengaku terbuka untuk dinaturalisasi. Mulanya, ia dihubungi oleh Fandi Bachdim beberapa waktu lalu untuk menanyakan kemungkinannya membela timnas Indonesia. Daniel Klein pun kemudian menjawab bisa saja bergabung tim Merah Putih dalam waktu dekat dan mengaku dirinya bakal mendapat restu dari sang ibu. Bahkan mantan kiper Hoffenheim itu mengaku ada kemungkinan dirinya bakal ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses naturalisasinya. Sontak pengakuan ini membuatnya menjadi perbincangan. Daniel Klein merupakan kiper keturunan yang lahir di Heidelberg, Jerman. Darah Indonesia di tubuhnya sendiri datang dari sang ibu. Diketahui sang ibu berasal dari Bali. Meski punya darah Indonesia, kiper berpostur itu memegang paspor Jerman, sehingga harus menjalani proses naturalisasi. Daniel Klein sendiri memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Jerman. Saat masih di level akademi, Daniel Klein selalu jadi andalan di tim U17 dan U19 Hoffenheim. Bahkan, ia juga jadi andalan di tim kedua selama semusim. Rekam jejak Daniel Klein di masa muda terbilang mentereng. Kala membela Hoffenheim, dirinya menjadi andalan timnas Jerman level kelompok umur. Karena kiprahnya itu, Daniel Klein sempat ditanya tentang kemungkinan membela timnas Indonesia pada 2021 lalu. Hanya saja dirinya menolak dan memilih tetap berada di Jerman. Setelah hampir 3 tahun berselang, kini Daniel Klein pun mulai terbuka untuk mengurus proses naturalisasinya dan membela timnas Indonesia. Media Amerika Serikat prediksi 3 pemain timnas Indonesia bakal diincar tim raksasa Eropa. Media asal Amerika Serikat, ESPN, memprediksi pergerakan transfer pemain-pemain Asia usai Piala Asia 2023. Prediksi tersebut disampaikan di laman resmi ESPN. ESPN memprediksi para pemain di Piala Asia 2023 yang berpeluang hijrah ke tim elite Eropa. ESPN menyinggung perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Indonesia turun dengan rata-rata skuad termuda di ajang 4 tahunan tersebut. Skuad muda asuhan Shin Tae-yong tersebut sukses tampil menjanjikan. Timnas Indonesia sukses menembus fase gugur untuk kali pertama sepanjang sejarah Piala Asia. Skuad Merah Putih juga disebut bakal mendapatkan pengalaman berharga dengan rata-rata usia saat ini. ESPN menyebut ada 3 pemain timnas Indonesia yang diprediksi bakal bergabung ke tim raksasa Eropa. 3 pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner.
ESPN kagum dengan perjalanan karier Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Di usia yang masih muda, Marcelino Ferdinand sudah mencatatkan hampir 20 caps bersama skuad Garuda. Pemain 19 tahun tersebut tak tergantikan dalam 4 pertandingan di ajang Piala Asia. Dirinya juga mencetak 1 gol saat timnas Indonesia kalah lawan Irak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh ESPN, Marcelino Ferdinand memimpin daftar tackle, take on, dan tembakan dari permainan terbuka. Marcelino Ferdinand saat ini tampil di KMS Kadeinze dan baru saja mencatatkan menit pertamanya sebagai pengganti pada pekan ini. Hal berbeda disampaikan ESPN saat membahas Ivar Jenner. Ivar Jenner tampil bersama Football Club Utrecht. Pemain 20 tahun tersebut juga tampil penuh bersama timnas Indonesia selama Piala Asia 2023. Nama terakhir adalah Justin Hubner. Dia sudah tampil bersama klub kasta tertinggi Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Justin Hubner sempat masuk daftar susunan pemain di tim utama Wolves, tetapi masih belum mendapatkan kesempatan main. Pemain 20 tahun tersebut saat ini jadi kapten tim Wolves U21 yang tampil di Premier League 2 musim ini.